Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Geometri Euclid. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kesebangunan dengan dosen pengampu Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Minhatul Maula dengan nomor induk mahasiswa 2108105035 sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Lalu ada Aska Shefa Milandre dengan nomor induk mahasiswa 2108105050 sebagai pemateri kedua. Dan Tika Setia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2108105053 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pada pembahasan materi kesebangunan kali ini. Materi pertama yaitu mengenai definisi perbandingan, sifat-sifat aljabar pada perbandingan, dan pembagian segmen berdasarkan perbandingan yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri sebagai pemateri ke-1. Topik pembahasan materi kesebangunan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mengenai perbandingan dan yang kedua mengenai teorema kesebangunan. Selanjutnya adalah definisi perbandingan. Perbandingan adalah kesamaan antara rasio. Rasio A per B dan C per D adalah perbandingan jika A per B sama dengan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kita biasa atau sering menuliskannya dengan A banding B sama dengan C banding D. Nah, menurut definisi ini, A banding B akan sama dengan C banding D jika A dikali D sama dengan B dikali C. Perbandingan juga merupakan salah satu teknik untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan perbandingan banyak sekali digunakan. Salah satu contohnya adalah skala pada peta. Lalu, ada sifat-sifat aljabar pada perbandingan yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jika A banding B sama dengan C banding D, maka didapat A dikali D sama dengan B dikali C. Contohnya, 3 per 6 sama dengan 2 per 4, maka didapat 6 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4. Yang kedua, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A plus B dibagi B sama dengan C plus D dibagi D. Buktinya, dari A banding B sama dengan C banding D dapat dituliskan dengan A per B sama dengan C per D, lalu ditambahkan pada masing-masing ruasnya yaitu ditambah 1 menjadi A per B ditambah B per B sama dengan C per D ditambah D per D. Maka A plus B per B sama dengan C plus D per D, atau dapat pula dituliskan A plus B dibagi B sama dengan C plus D dibagi D. Yang ketiga, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A min B dibagi B sama dengan C min D dibagi D. Buktinya, apabila A banding B sama dengan C banding D, maka dapat dituliskan A per B sama dengan C per D. Lalu masing-masing ruasnya tersebut dikurangi 1, yaitu menjadi A per B dikurangi B per B sama dengan C per D dikurangi D per D. Maka A min B per B sama dengan C min D per D, atau bisa juga dituliskan dengan A min B dibagi B sama dengan C min D dibagi D. Yang keempat, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A banding C sama dengan B banding D. Buktinya, A banding B sama dengan C banding D dapat kita tuliskan menjadi A per B sama dengan C per D. Lalu kalikan masing-masing ruasnya dengan B per C. Menjadi A per B dikali B per C sama dengan C per D dikali B per C. Didapat AB per BC dikali BC per CD. Atau bisa dituliskan juga dengan A per C sama dengan B per D.
Selanjutnya nomor 5 yaitu jika AD sama dengan BC, maka A banding B sama dengan C banding D. Buktinya, AD sama dengan BC bagilah dengan BD di kedua ruasnya. Didapat AD per BD dikali BC per BD, maka hasilnya menjadi A per B sama dengan C per D. Nah, materi selanjutnya yaitu pembagian segmen dengan perbandingan. Teoremanya yaitu jika garis sejajar dengan satu sisi segitiga dan memotong sisi kedua, maka sisi kedua itu terbagi dengan proporsional. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Pada segitiga berikut, segmen sejajar dengan salah satu sisi segitiga, yaitu AB per BC sama dengan AE per ED. Nah, di situ kan sudah ada angkanya ya, yaitu AB 1/2, BC yaitu 3, AE yaitu 2, dan ED yaitu 4. Nah, tinggal kita masukkan atau kita substitusikan, yaitu 1/2 dibagi 3 sama dengan 2/4, atau AB per BC sama dengan AE per ED. Berikut adalah contoh dari pembagian segmen dengan perbandingan. Contoh 1, tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. CM-nya itu diketahui 1/2, MD-nya 2/1/2, CN-nya 2/10, lalu NE-nya itu X. X di sini artinya kita harus mencari nilai X-nya. Penyelesaiannya, CM per MD sama dengan CN per NE. Nah, tinggal kita substitusikan saja angka-angka yang telah tersedia, yaitu 1/2 per 2/1/2 sama dengan 2/10 per X. Tinggal kita kali silang menjadi 1/2 X sama dengan 5/1/2. X sama dengan 5/1/4 dikali 2/3. X sama dengan 2/1/4 dikali 2/3. X sama dengan 7/2. X sama dengan 3/1/2. Jadi nilai X di sini atau nilai NE-nya itu 3/1/2. Selanjutnya ada teorema yang kedua, yaitu jika satu garis memotong dua sisi segitiga dan membaginya dengan proporsional, maka garis itu sejajar dengan sisi ketiga. Contohnya yaitu contoh kedua, tentukan nilai X dari gambar di samping. Nah, kita ketahui panjang PS itu 2, panjang SR itu 3, lalu QT itu X, dan QR-nya itu 6. Penyelesaiannya, 2 banding 3 sama dengan X banding 6 min X. Kenapa 6 min X? Karena panjang QR-nya keseluruhan dikurangi dengan panjang QT-nya. Menjadi 3X sama dengan 2 dikali 6 min X. 3X sama dengan 12 dikurangi 2X. 5X sama dengan 12. X sama dengan 12/5 atau X sama dengan 2/5. Jadi X di sini atau QT di sini adalah 2/5. Selanjutnya adalah materi kesebangunan segi banyak, teorema kesebangunan, rata-rata geometri, dan kesebangunan segitiga siku-siku akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Aska Sheva Milandre. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kesebangunan segi banyak. Dua segi banyak disebut sebangun jika ada korespondensi antara titik sudut sehingga sudut-sudut berkorespondensi kongruen dan sisi-sisi yang berkoresponden sebanding. Perhatikan dua gambar berikut. Segi 7 A, B, C, D, E, F, G sebangun dengan segi 7 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen, sudut E kongruen dengan sudut E aksen, sudut F kongruen dengan sudut F aksen, sudut G kongruen dengan sudut G aksen, dan AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen sama dengan CD per C aksen D aksen sama dengan DE per D aksen E aksen sama dengan EF per E aksen F aksen sama dengan FG per F aksen G aksen sama dengan GA per G aksen A aksen sama dengan 2. Segi 5 PQRST sebangun dengan segi 5 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, T aksen. Sudut P kongruen dengan sudut P aksen.
sudut Q kongruen dengan sudut Q aksen, sudut R kongruen dengan sudut R aksen, sudut S kongruen dengan sudut S aksen, sudut T kongruen dengan sudut T aksen, dan PQ per P aksen Q aksen sama dengan QR per Q aksen R aksen sama dengan RS per R aksen S aksen sama dengan ST per S aksen T aksen sama dengan TP per T aksen P aksen sama dengan 2. Ternyata bahwa semua sudut yang berkorespondensi kongruen dan bahwa perbandingan sisi-sisi yang berkoresponden adalah sama. Selanjutnya yaitu contoh 1. Jika diketahui bahwa ABCD sebangun dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen. Yang kedua yaitu AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen sama dengan CD per C aksen D aksen sama dengan DA per D aksen A aksen. Selanjutnya itu contoh yang kedua, jika diketahui bahwa yang pertama sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen. Yang kedua AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen sama dengan CD per C aksen D aksen sama dengan DA per D aksen A aksen, maka dapat disimpulkan bahwa ABCD sebangun dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya yaitu teorema kesebangunan. Postulat kesebangunan sisi-sisi. Jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun. Dalam sudut ABC dan sudut DEF di samping, bahwa sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut F. Amati bahwa AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD sama dengan 8 per 2 sama dengan 7 per 3,5 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Teorema: jika 2 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 2 sudut segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Buktinya yaitu diketahui sudut ABC dan sudut DEF dengan sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E. Buktikan sudut ABC sebangun dengan sudut DEF. Pernyataan yang pertama yaitu sudut A kongruen dengan sudut D. Alasannya yaitu diketahui. Pernyataan yang kedua yaitu sudut A kongruen dengan sudut D. Alasannya yaitu diketahui. Ya, pernyataan yang ketiga yaitu sudut A kongruen dengan sudut D. Alasannya yaitu karena 1 dan 2. Pernyataan yang keempat yaitu sudut ABC sebangun dengan sudut DEF. Alasannya yaitu kesebangunan sudut. Selanjutnya yaitu rata-rata geometri. Teorema: 2 segitiga siku-siku sebangun jika satu sudut lancip dari satu segitiga kongruen dengan satu sudut lancip dari segitiga lainnya. Bilangan X adalah rata-rata geometri antara bilangan A dan B jika A per X sama dengan X per B. Contoh, bilangan 8 adalah rata-rata geometri antara 4 dan 16 karena 4 per 8 sama dengan 8 per 16. Selanjutnya yaitu kesebangunan segitiga siku-siku. Teorema: pada segitiga siku-siku, panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang 2 segmen bagian dari sisi miring. Buktinya yaitu diketahui sudut ABC dengan sudut C, sudut siku-siku, sinar CD adalah tinggi dari titik C ke BA. Buktikan bahwa AD per DC sama dengan DC per DB. Pernyataan yang pertama yaitu sudut ADC sudut siku-siku. Alasannya yaitu sinar CD garis tinggi. Pernyataan yang kedua yaitu sudut BDC sudut siku-siku. Alasannya peluru sudut ADC. Pernyataan yang ketiga yaitu sudut C sudut siku-siku. Alasannya itu diketahui. Pernyataan yang keempat yaitu sudut BCD komplement sudut ACD. Alasannya jumlahnya 90 derajat.
Pernyataan yang kelima yaitu sudut CAD komplement sudut ACD, alasannya yaitu jumlahnya 90 derajat. Pernyataan yang keenam yaitu sudut BCD kongruen dengan sudut CAD, alasannya yaitu 90 derajat dikurangi U kurang dari B. Pernyataan yang ketujuh yaitu sudut ADC dikurang sudut CDB, alasannya itu karena alasan nomor 6. Pernyataan yang ke-8 yaitu AD per DC sama dengan DC per DB, alasannya itu bagian berkorespondensi dari segitiga sebangun adalah proporsional. Terima kasih diucapkan atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi teorema kesebangunan si-sisi dan si-susi, perbandingan trigonometri, dan perbandingan trigonometri pada segitiga istimewa akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Tika Setiadewi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai teorema kesebangunan si-sisi atau sisi-sisi-sisi dan si-susi atau sisi sudut sisi. Nah, bagaimana teoremanya? Yaitu jika tiga sisi dari satu segitiga proporsional atau sebanding dengan tiga sisi dari segitiga yang lainnya, maka kedua segitiga tersebut dapat dikatakan sebangun. Misalnya nih, ada satu segitiga ini dan yang kedua segitiga yang ini. Nah, kedua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Kenapa? Karena ketiga dari sisi-sisi kedua segitiga tersebut proporsional atau sebanding gitu. Misalnya sisi yang pertama, segitiga pertama Z yaitu sebanding dengan sisi Z aksen Y aksen pada segitiga yang kedua. Lalu sisi XY pada segitiga pertama sebanding dengan sisi X aksen Y aksen pada segitiga kedua, dan sisi ZX sebanding dengan sisi Z aksen X aksen pada segitiga yang kedua. Baik, di sini ada dua buah segitiga, yang pertama dengan ukuran kecil dan yang kedua dengan ukuran besar. Kedua segitiga ini terkonstruksi susunan tata letak atau modelnya itu sama, sehingga DE per GH itu sama dengan EF per HI, dan sudut E pada segitiga yang kecil kongruen dengan sudut H pada segitiga yang besar. Nah, maka kondisi ini itu mengakibatkan sudut F kongruen dengan sudut I dan sudut D kongruen dengan sudut G. Di sini ada teorema, yaitu jika dua segitiga mempunyai satu sudut dari satu segitiga kongruen dengan sudut dari segitiga lain, dan jika sisi-sisi yang berkoresponden yang mengapit sudut itu proporsional atau sebanding, maka segitiga itu dikatakan sebangun. Selanjutnya mengenai perbandingan trigonometri. Nah, trigonometri itu kan ada tangen, kosinus, sinus gitu. Nah, yang pertama tangen terlebih dahulu. Nah, tangen segitiga sudut lancip pada siku-siku adalah panjang sisi di hadapan per panjang sisi berbatasan. Panjang sisi di hadapan disebut juga sisi depan. Depannya sudut A gitu. Panjang sisi berbatasan bisa juga disebut dengan sisi sampingnya sudut A. Bisa juga dilihat di sini segitiganya yang atas. Bisa juga untuk lebih memudahkan mengingatnya menjadi tan desa gitu. Tan sama dengan D per Sa. D-nya itu kan sisi depannya sudut A, Sa-nya itu sampingnya sudut A gitu yang ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya rasio BC per AB, DE per AE, FG per AG, dan HI per AI adalah sama. Bisa dilihat dari segitiga yang atas, pojok atas ini. Nah, rasio ini itu mengaitkan sudut A yang diberi nama tangen dari sudut A, atau bisa juga disingkat dengan tan A gitu. Nah, yang kedua sinus. Sinus sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi di hadapan per panjang hipotenusa atau sin demi. Sin sama dengan D per mi. D-nya itu depan dari sudut A dan mi-nya itu sisi piringnya. Lalu rasio BC per AC, DE per AD, FG per AF, dan HI per AH adalah sama. Bisa dilihat segitiganya yang ini. Nah, rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama sinus dari sudut A. Bisa juga disingkat dengan sin A gitu. Nah, yang ketiga di sini kosinus. Kosinus sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah
panjang sisi berbatasan per panjang hipotenusa, atau cos sami. Cos sama dengan sa per mi. Sa-nya itu sisi samping dari sudut A dan mi-nya itu sisi miringnya. Lalu rasio AB per AC, AE per AD, AG per AF, dan AI per AH adalah sama. Bisa dilihat di sini. Nah, rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama kosinus dari sudut A. Nah, bisa juga disingkat dengan cos A. Selanjutnya mengenai perbandingan trigonometri segitiga istimewa. Panjang sisi-sisi segitiga dengan ukuran sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat mempunyai perbandingan 1:1 akar 2. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya seperti ini. Lalu, panjang sisi-sisi segitiga dengan ukuran 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat mempunyai perbandingan 1:2. Bisa juga dilihat seperti ini gambarnya. Baik, di sini menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari sinus 45 derajat, kosinus 45 derajat, tangen 45 derajat, dan sebagainya. Yang pertama, sinus 45 derajat. Sin itu kan sin demi, depan per miring. Nah, sisi depannya itu 1, sisi miringnya akar 2. Bisa dilihat gambarnya yang ini. Nah, sisi depannya itu kan 1, sisi miringnya akar 2. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 juga bisa ditulis 1 per 2 akar 2. Jadi sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 gitu. Lalu cos 45 derajat. Nah, cos itu kan cos sami, samping per miring. Jadi sisi sampingnya itu 1, sisi miringnya akar 2. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 bisa ditulis 1 per 2 akar 2 gitu. Maka cos 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Lalu tan 45 derajat. Tan itu kan tan desa, depan per samping. Nah, sisi depannya itu 1, sisi sampingnya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Maka tan 45 derajat itu 1 gitu. Lalu untuk ukuran sudut 30 derajat, gambarnya bisa dilihat yang ini. Sin 30 derajat, sin demi, depan per miring. Nah, sisi depannya 1, sisi miringnya 2. Jadi sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Lalu cos 30 derajat. Cos itu kan cos sami, samping per miring. Nah, sisi sampingnya akar 3, sisi miringnya 2. Jadi akar 3 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 3 gitu. Lalu tan 30 derajat. Tan itu kan tan desa, depan per samping. Nah, sisi depannya itu 1, sisi sampingnya akar 3. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3 gitu. Dan untuk ukuran sudut 60 derajat juga gambarnya yang ini. Sin 60 derajat sama dengan sin demi, depan per miring. Sisi depannya akar 3 dan sisi miringnya itu 2. Jadi akar 3 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 3. Lalu cos 60 derajat. Cos itu cos sami, samping per miring. Nah, sisi sampingnya itu 1 dan sisi miringnya itu 2. Jadi cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Dan untuk tan 60 derajat sama dengan tan desa, depan per samping. Nah, sisi depannya akar 3 dan sisi sampingnya itu 1. Jadi akar 3 per 1 sama dengan akar 3 gitu. Nah, di sini ada tabel. Tabel di sini merupakan hasil dari perhitungan yang tadi, mulai dari sin 30, sin 45, sin 60 gitu. Nah, supaya memudahkan kita untuk menghafalnya, maka dibuatlah tabel ini gitu. Terima kasih atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di dalam kolom diskusi. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.